sebuah soal dari IMO ya, International Mathematical Olympiads tahun berapa? Waduh, ini saya yakin ya, bagian besar ya di antara kalian nih belum pada lahir ya, bahkan mungkin direncanakan saja belum ya. Ya. Jangankan kalian ya yang masih pada muda-muda ya, saya saja ini belum direncanakan kayaknya ya. Ya. Oke, yuk kita hasbak soalnya kayak apa nih? Ya, ini tentunya bahasannya sudah saya sedikit sederhanakan ya. Jadi ini adalah bilangan ratusan ya, ratusan ya, di mana bilangan ratusan ini harus kelipatan selebas ya. Dan kalau dibagi selebas ya, itu nilainya akan sama dengan jumlah dari kuadrat angka-angka penyusunnya gitu ya. Nih, gini ya. Nih, makanya nih kelipatan selebas artinya habis dibagi selebas ya, gitu ya. Dan kalau dibagi selebas ya, ternyata sama dengan jumlah dari kuadrat angka-angka penyusunnya ya. Nah, tapi di sini yang perlu diketahui adalah A, B, dan C ini tidak harus berbeda ya. Boleh angka yang sama, boleh ya. Oke ya. Nah, tentukan bilangan ratusan yang seperti ini gitu. Yuk kita hasbah yuk sama saya Dodi Ferianto ya. Yuk coba nih. Di sini dikatakan A, B, C bilangan ratusan ya. Ratusan ini ya itu kelipatan selebas ya. Nah, A, B, C ini kelipatan selebas ya. Misalkan karena dia kelipatan selebas ya, kelipatan selebas, maka ingat ciri-ciri bilangan kelipatan selebas yaitu apa? Nah, ini dari keterangan pertama lah ya. Yaitu selisih dari jumlah angka-angka urutan ganjil dan genapnya itu pasti habis dibagi selebas ya. Sebagai contoh gini nih. Ini A ditambah C ya, berarti A ditambah C kalau dikurangi B ini habis dibagi selebas ya. Nah, artinya A ditambah C ya, A ditambah C kurang B ini ya kemungkinannya nilainya kalau nggak 0 ya, 0 kan habis dibagi selebas ya. 0 dibagi selebas sama dengan 0 ya. Terus selebas sendiri, nah mungkin ya contohnya saja misalkan karena mungkin saja nih A sama C ini kan bilangan angka dari 0 sampai 9 ya. Jadi katakanlah 9 tambah 8 ya dikurangi apa kan masih mungkin nilainya selebas ya, gitu ya. Tapi kalau negatif selebas mungkin enggak, katakanlah paling kecil misalkan ini 1 tambah 0 ya, ini B-nya 9 udah nggak mungkin ya negatif selebas, nggak mungkin ya. Jadi tetap, kemungkinannya cuma 2 ini ya, kalau nggak 0 ya selebas ya nilainya ya, gitu. Nah, oke. Terus berarti ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama ini berarti, yang pertama ini adalah A tambah C kurang B memang sama dengan 0. Yang kemungkinan kedua A tambah C kurang B sama dengan selebas gitu ya. Oke, ya langsung saja kita bagi kaus ya, bagi kasus ya kan, bagi kaus ya. Ini yang pertama dulu deh, ini nanti dulu ya. Nah, kasus yang pertama, oke kita manfaatkan dulu ini nih guys. Kalau dibagi selebas ini ya sama dengan jumlah dari kuadrat-kuadratnya. Artinya di sini kan berarti apa nih? A kuadrat, ABC ini ya sama dengan ya. Ini kedua ruas kalau kita kali selebas ya sama dengan selebas kali A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya guys ya. Yang mana ini sendiri bisa kita pecah ya. Ini menjadi kan itu bilangan ratusan ya. Jadi ini sama dengan 100A ditambah selupuh B tambah C ya sama dengan ya. Ini selebas A kuadrat ditambah selebas B kuadrat ditambah selebas C kuadrat gitu ya. Nah, padahal ini dari sini kita bisa peroleh bahwa ya A ditambah C sama dengan B ya. Berarti B-nya kita susi-susi ya dengan A plus C gitu ya. Susi-susi ya. Nah, ini jadi apa? 100A ditambah selupuh kali A tambah C ditambah C sama dengan ya selebas A kuadrat ditambah selebas A tambah C kuadrat ya tambah selebas C kuadrat gitu ya. Oke, ini jadi 100A ditambah selupuh A ditambah selupuh C ditambah C ya sama dengan selebas A kuadrat ditambah, nah ini nanti dulu ya, selebas A tambah C kuadrat tambah selebas C kuadrat gitu ya. 100 selupuh ya, ini 100 selupuh A gini ya. Ini 100 selupuh A tambah ini selebas C ya. Selebas C sama dengan, oh oke ini selebas A kuadrat ditambah selebas A tambah C kuadrat ditambah selebas C kuadrat ya. Nah, kedua ruas habis dibagi selebas ya. Ya udah, sederhanakan ya sama-sama semuanya dibagi selebas ya. Jadi ini menjadi selupuh A ditambah C sama dengan A kuadrat ditambah A tambah C kuadrat ditambah C kuadrat ya guys. Nah, kalau sudah, nah ini sederhanakan yang ruas kanan ya. Selupuh A ditambah C sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat tambah C kuadrat tambah 2AC ya. Ditambah C kuadrat. Dari sini selupuh A ditambah C sama dengan ini A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat ya. 2A kuadrat terus C kuadrat tambah C kuadrat 2C kuadrat ya. Nah terus ditambah
2AC ya. Nah, oke. Ya, kita keep dulu ya. Nah, oke, di sini ada keterangan penting yang belum kita gunakan nih guys ya. Bahwa ya ini kan ABC tadi kan ya memang habis dibagi selebas ya, selebas M ya. Berarti ini kan selebas M dibagi selebas ya. Jadi ini nih, kan tadi ABC ini. Nah, misalkan nih tadi kan ketahui bahwa ini guys. Tadi A, B, C bilangan ratusan ini kelipatan selebas ya. Jadi selebas M ya. Di mana A, B, C gini ya. Kalau dibagi selebas sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya. Berarti ini kan ini ya ini susi-susi ya. Jadi M-nya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya. Nah, ini sendiri tadi ketika kita susi-susi ya. Susi-susi B-nya sama dengan A tambah C ya ini. Ini kan sama nih ya. Nih, asal mulai nih, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat itu kalau dibagi selebas kan nanti jadi ini nih. Ini akan jadi ini nih. Nah, jadi ini jadi M-nya itu nanti sama dengan, memang sama dengan 2A kuadrat ditambah 2C kuadrat ditambah 2AC ya. Kalau kita susi-susikan B-nya itu sama dengan A tambah C ya. Ini B kuadrat A tambah C kuadrat ya. Gitu. Sama ya, sama persis dengan yang ini ya. Gitu ya. Oke, nah ini jadinya apa yang bisa kita simpulkan dari sini, ini kan ini semuanya habis dibagi dua. Artinya, jadi kesimpulannya M adalah bilangan genap ya. Nah, ini penting nih, kesimpulan penting nih. M bilangan genap. Padahal M itu sendiri kan tadi sama dengan apa? Kalau M genap ya maka 11M ya yang sama dengan bilangan ratusan yang kita cari ini ya. Ini kan ABC kan kelipatan selebas ya ini ya. Nah, ini ya. Berarti kan ini yang ruas kirinya genap guys. Ini saya mundurin lagi. Berarti ini genap guys. Ini genap karena M-nya genap ya, berarti ini juga harus genap. Nah, kalau itu genap berarti C-nya kemungkinannya apa? Ya, C-nya pasti angka-angka 0 atau 2 atau 4 atau 6 atau 8 ya. Nah, kemungkinannya cuma itu ya. Nah, sedangkan kita sudah peroleh persamaan ini guys, yang tadi guys. Nih, ini saya copy paste. Nah, kita bisa, ya sudahlah, kita coba susi-susikan saja ya. Satu persatu ya, one by one ya. Gitu ya. Ini ya. Kita coba misalkan untuk C sama dengan 0 ya. Berarti apa yang bisa kita peroleh? Ini berarti kita bisa peroleh 10A. Nah, warna biru saja. 10A sama dengan 2A kuadrat ditambah, udah ya, sama dengan 2A kuadrat saja ya. Berarti 0 sama dengan 2A kuadrat min 10A, kedua ruas bagi 2, 0 sama dengan A kuadrat min 5A. Ini berarti faktorkan ya. Ini jadi kalau nggak A-nya 0, ya A-nya sama dengan 5. Nah, A-nya 0 nggak boleh ya. Kenapa? Karena A-nya tadi kita asumsikan sebagai angka ratusannya ya. Angka paling depan jangan 0 dong. Ya, ini tidak memenuhi ya. Oke, karena yang diminta kan bilangan ratusan ya. Nah, jadi A-nya 5, berarti B-nya kan A-nya 5, C-nya 0 ya tadi ya. C-nya 0. Padahal apa nih? Padahal B itu sama dengan A tambah C ya. Nah, tadi ya. Nah, ini nih. Nih, B sama dengan A tambah C nih kasus pertama ya. Jadi, ini B sama dengan 5 ditambah 0 ya. Sama dengan 5. Karena B sama dengan A tambah C. C-nya 0. Jadi bilangan ini kita ketemu nih. Yaitu salah satu bilangannya adalah sama dengan 550 ya. Nah, oke. Ya, betul ya. Habis dibagi selebas ya. Dan 550 kalau dibagi selebas kan sama dengan 50 ya. 50 sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 0 kuadrat ya. Betul ya. Nah, oke ya. Ya, 50 ya. 50 sama dengan 550 bagi selebas ya. Nah, nanti kalian boleh cek ya. Ini karena saya sudah mengerjakan dulu ya. Untuk C sama dengan 2, 4, 6, 8. Nggak ada yang memenuhi ya. Cek saja ya. Nah, tapi kalau ada, wah saya ketemu Pak. Boleh difotoin ya. Tulis di kolom komentar ya. Kirim di komentar ya. Oke. Nah, sekarang langsung kasus kedua saja ya. Daripada nanti kita ngecek-ngecek buang-buang durasi ya kan. Saya sudah nyoba ya guys ya. Yuk sekarang yang kasus 2 ya. Nah, kasus 2 ini A tambah C dikurang B sama dengan selebas ya. Artinya A tambah C sama dengan B tambah selebas ya. Ini nih. Nah, oke. Mirip kayak tadi ya. Berarti M-nya ya boleh kita coba ya tadi ya. M-nya berarti kan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya tadi ya guys ya. Ini nih. Nah ini sama dengan selebas M ya. Ini selebas M kalau dibagi selebas kan M-nya ya. M-nya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Coba kita selidiki nih. Paritasnya ganjil atau genap ya. Ini sama dengan atau nggak bisa diketahui ya. Bisa saja ya. Ini B-nya. Oke. Ini berarti gini. Boleh saja seperti ini guys. Kita ubah ini ya. A kuadrat ditambah ya. A tambah C kurang selebas kuadrat ditambah C. Jadi ini sama dengan ya. A kuadrat tambah ini nih. Ini A plus C kuadrat ya. Kayak X min Y kuadrat ya. X kuadrat min 2 kali X kali Y berarti min 2 kali 11 ya.
selebas min 22 A tambah C. Nah, plus ya, selebas kuadrat ya, 121 plus C kuadrat ya, ini sama dengan A kuadrat ditambah ini sendiri sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat tambah 2AC min 22A min 22C ya, plus 121 plus C kuadrat ya. Nah, dari sini A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat ya. 2A kuadrat C kuadrat tambah C kuadrat 2C kuadrat ya. Terus plus 2AC ya. Terus ini min 22A min 22C plus 121 ya. Nah, ini sama dengan M ya. Nah, ini dari sini kita bisa langsung peroleh kesimpulan paritasnya nih. Ini sampai sini kan habis dibagi 2 ya. Bilangan genap itu ya. Tapi ditambah 121. Ganjil berarti ya. Genap tambah ganjil ya pasti ganjil. Oh, dari sini berarti M-nya ganjil ya. Nah, ini penting guys. Karena M-nya ganjil padahal tadi bilangan ratusan ini ABC kan sama dengan selebas M ya. Ini ganjil dikali ganjil ya. Ya pasti hasilnya harus ganjil ya. Nah, berarti ini harus ganjil juga guys. Nah, kalau ganjil berarti sekarang kita peroleh kemungkinan C-nya beda dengan yang tadi ya. C-nya kemungkinannya kalau enggak apa? 1, 3, 5, 7, atau 9 ya. Gitu ya. Ini kemungkinan C-nya ya. Kemungkinan C gitu ya. Nah, sekarang sudah. Sekarang baru kita sederhanakan bentuk ininya guys. Kayak tadi ya. Kalau yang tadi malah kita sederhanakan dulu baru nyari varietas M-nya ya. Kalau ini kebalik ya. Kelabik ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tadi kan berarti ini ya. A100 B10C ini sama dengan ya. Sama dengan ini ya. Ini tadi ya. Ini kalau kita kalikan selebas ini. Ini kalau kedua harus kita kalikan selebas sama dengan selebas ini ya. Gitu ya. Sama dengan selebas A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya. Selebas ya. Ini sendiri. Tadi yang ini nih yang kita hitung tadi nih. Nah, yang M kan sama dengan M-nya kan ini. Nah, ini. Jadi, ini kita copy paste saja nih. Ya, ini nih. Ini ya. Kurungi dulu ya. Nah, gitu ya. Yang ini sama dengan 100A tambah 10B tambah C ya. Tambah C ya. Jadi, ini sama dengan 100A tambah selupu. B-nya itu tadi A tambah C kurang selebas ya. Ditambah C sama dengan ya. Ini 22A kuadrat gitu ya. Ya, atau biarin saja dulu lah, nggak apa-apa. Ya, biarin saja dulu ini. Selebas kali 2A kuadrat tambah 2C kuadrat tambah 2AC min 22A min 22C plus 121 ya. Nah, terus ini yang kiri jadi 100A tambah 10A ditambah 10C dikurang 110 ditambah C ya. Sama dengan yang ini nih. Nah, sekarang 100A ditambah 10A, 110A ya, 110A ditambah 10C ditambah C, jadi selebas C ya, dikurang 110 ya, sama dengan ini nih guys, tetap ya ruas kanannya. Oke, kita bagi selebas, ini bagi selebas ya, jadi ini sama dengan selupu A ditambah C dikurang selupu, sama dengan ya, sama dengan 2A kuadrat tambah 2C kuadrat tambah 2AC kurang 22A kurang 22C tambah 121 ya. Ya sudah guys ya, kita rapikan ya. Jadikan yang luas kirinya 0 ya. Jadi 2A kuadrat tambah 2C kuadrat ya tambah 2AC nih min 22A min 10A ya. Min 32 ya. Min 32A terus min 22C min C ya. Jadi min 23 ya. Min 23C ya. 121 nanti tambah 10 ya. 10 ya. Jadi 131 ya. Nah, ini jadi plus 131. Oke ya. Nah, sekarang kita susi-susi ya. Atau kalau mau dirapikan dulu boleh ya. Biar enak ngitungnya ya. Ini misalkan nih. Ini 2A kuadrat sama min 32A ya. Ini keluarkan 2-nya. A kuadrat min 16 A ya. Ditambah yang ini sekarang saya mau rapikan dulu ya guys. 2C kuadrat tapi ini min 23C. Saya bagi 2. Jadi saya manipulasi ya. Ini saya ubah menjadi min 24C tambah C ya. Gitu ya. Jadi ini jadi paham lah ya. Ini A kuadrat ya. Saya ubah ke min 24 jadi min. Oh, ini kok A kuadrat C. C kuadrat min 2 lebas A ya. Nah tapi kan 2C kuadrat min 24 ya. Berarti saya harus tambah C ya. Kok ini A sih? Ini C. A mulu yang diinget ya. Nah, min 24C ya. Tapi ini saya harus tambah C gitu ya. Jangan lupa ini tambah 2AC ya. Masih ada tambah 2AC tambah 131 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau menyederhanakan kayak gini nggak apa-apa. Langsung substitusikan saja tadi nilai-nilai C-nya ya. C-nya kan kemungkinannya bilangan-bilangan ganjil ini ya. Boleh ya. Nah, tapi kalau saya
Saya coba rapikan dulu, ini jadi A min 8 kuadrat min 64 ya, ditambah, ya kan, ini 2 kali, pakai melengkapkan kuadrat sempurna ya, C min 6 kuadrat min berapa? 36 ya, ditambah, ya ini saya rapikan juga ya, C-nya keluarkan, jadi 2A plus 1 ya, tambah 131, biar ngitungnya nanti enak lah ya. Ini 0 sama dengan 2 kali, ini A min 8 kuadrat, ini kan min 132 ya, min 128 tambah 2 kali C min 6 kuadrat min 72. 72 ditambah C kali 2A tambah 1 tambah 131 ya. Jadi ini 0 sama dengan 2A min 8 kuadrat tambah 2 kali C min 6 kuadrat. Nah, biar enak ngitungnya ya, tambah C kali 2A plus 1 ya, itu 131 dikurangi berapa saja tuh? 131 dikurangi 128 ya. Itu kan 3 ya, dikurangi 72 ya, min 69 ya. Nah, gitu. Nah, sekarang susi-susikan ya. Nah, ini C-nya kemungkinan ini ya, nilai C-nya ya. Nah, ini saya sudah coba ya guys ya, bahwa ternyata yang memenuhi nanti ya, yang memenuhi sehingga nilai A-nya harus menjadi bilangan asli ya, itu ternyata C sama dengan 3 guys. Coba ya. Nih, kalau C sama dengan 3 guys. Susukan ya, ini jadi 0 sama dengan ya 2 kali A min 8 kuadrat tambah 3, ini ya, 3 kurangi 6 kan min 3 ya, min 3 dikuadratkan 9 ya, 2 kali 9 saya langsung saja ya, tambah 3 kali 2A plus 1 dikurang 69 ya, ini nanti jadi guys 0 sama dengan 2 kali ini A kuadrat min 6 lebas A tambah 64 ya, tambah 8 lebas tambah 6A tambah 3 min 69 ya, 0 sama dengan ini kalikan 2A kuadrat min 32A plus 128 tambah 8 lebas tambah 6A ditambah 3 min 69 ya. Ini jadi 0 sama dengan ya, itu 2A kuadrat min 32 plus 6 ya. Nah, itu sama dengan min 26 ya, 26A 128 tambah 8 lebas terus ditambah 3 dikurangi 69. Nah, itu sama dengan 80 ya. Plus 80 bagi 2 A kuadrat min 3 lebas A plus 4 lupu ya. Jadi faktorkan jadi ini A min 8 kali A min 5 ya. Nah, jadi A-nya sama dengan 8 atau A-nya sama dengan 5. Tapi kita cek tadi kan B-nya, B-nya sama dengan apa? A tambah C kurang lebas ya. Nah, tadi berarti B-nya sama dengan 8 ditambah C-nya 3 ya di sini ya. 3 kurangi selebas ya. Ini jadi B-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita peroleh bilangan ABC-nya ini adalah 803 ya. Nah, sedangkan ini kalau A-nya 5, B-nya sama dengan 5 ditambah 3 ya, dikurang selebas ya. Nah, ini B-nya negatif ya, tidak memenuhi ya. Gitu. Nah, saya sudah coba ya untuk kemungkinan C yang lainnya ya. C sama dengan 1, 5, 7, 9 ya. Itu nggak ada yang memenuhi guys ya. Tapi kalau kalian ternyata ada yang ketemu, boleh di-share ya, di foto gitu ya kan. Nah, sehingga ya daripada memakan durasi lama ya, sehingga bilangan-bilangan yang seperti itu ya, bilangan-bilangan yang seperti itu, yaitu cuma 2 ya. Yang tadi pertama 550, yang kedua adalah 803. Gitu ya guys ya. Oke, sampai jumpa. Dadah, bye-bye.